Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Shalom KGC. Wow, oke. Kita bakal sama-sama ibadah di minggu terakhir dari bulan September. Gimana minggunya akhir-akhir ini KGC? Mungkin kita bisa minta tolong. Mungkin boleh teman-teman yang di belakang boleh masuk, duduk. Sama-sama kita beribadah. Teman-teman yang duduknya di belakang mungkin juga boleh kami minta kerendahan hatinya untuk maju ke depan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Here we go. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Congratulations! Mari kita kembali hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya.
siapa aku yang sebenarnya. Mari kita sama-sama bersorak lebih keras lagi buat Yesus yang selalu berkarya atas kita dan di dalam kita. Let's go ke Jesus! Mari kita sama-sama ngomongin ini ke diri kita sendiri, yuk. Buat aku mencoba jalan yang ditawarkan zaman sekarang. Buat apa ku mendengar suara godaan nafsuku, egoku. Declare it. Kekuatan kita kan bisa. Kaulah sumber jawaban hidupku. Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Jalan-Mu, padangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma, namun pengorbanannya sungguh berharga. Karya-Mu, anugerah terbesar. Telah disanggupan untuk dapat melihat rancangan terindah. Denganmu bebanku ringan, karena Kau yang gantikanku berperang. Kekuatan kita kan bisa. Kaulah sumber jawaban hidupku. Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Jalan-Mu, padangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma, namun pengorbanannya scream it, sungguh berharga. Karya-Mu, anugerah terbesar. Egyptians, if you ever feel down, itu bukan karena Tuhan gak ngasih kita, tapi karena kita gak membiarkan Tuhan take control tentang hidup kita. Jadi sama-sama kita sembah Tuhan lebih besar dan lebih dahsyat lagi, oke? Sing it out! Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Jalan-Mu, padangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma, namun pengorbanannya sungguh berharga. Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Jalan-Mu, padangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma, namun pengorbanannya sungguh berharga. Scream, karya-Mu, anugerah terbesar. Woo! Hanya Ialah, hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Hanya Ia satu-satunya penolong kita. Hanya Ialah satu alasan kita hidup dan ada sampai sekarang ini. So praise Him, musicians!
tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, yang setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Boleh kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Oke guys, beberapa saat yang lalu saya ikut satu retreat. Tema retreatnya itu brokenness. Sejujurnya retreat itu saya underestimate sekali saudara. Karena di pikiran saya apaan broken gitu. Hati gue udah broken. Pikirannya gitu. Tapi 3 hari berlalu, malam pertama, malam kedua, hingga hari terakhir, saya belajar sesuatu ternyata dari sana. Dari apa yang saya underestimate, saya justru ditampol paling banyak di sisi itu. Ada satu hal yang paling menurut saya paling kena banget di seorang Doni adalah gini. Ada salah satu pembicara bilang,
bahwa people is the problem gitu. Kadang-kala dalam kehidupan kita tuh berpikir people is the problem. People is really big problem untuk dalam hal kepemimpinan gitu. But satu kali pembicara itu dia doa sama Tuhan dan kemudian dia bilang ada kata-kata Tuhan yang dapat impresi dari Tuhan. Kalau manusia mereka itu problem dan kamu merasa mereka gak worth it untuk waktumu, apakah kamu pernah berpikir bagaimana cara Tuhan memikirkan kamu seperti apa? Dan guess what? Bagi Tuhan, every one of us is worth untuk diperjuangkan. That's why dia mati buat kita. That's why dia rela berdarah buat kita. Dan ada salah satu hal yang menurut saya paling kena lagi kepada seorang dunia itu lagi nih. Kita ini adalah stewardship of His heart. Stewardship dari hatinya Tuhan. Dan Tuhan punya hati untuk setiap kita masing-masing. Don't lose the God's heart. But remember this. Don't lose your heart. Jangan sampai kita kehilangan hati dalam kita menyembah. Kehilangan hati dalam kita pelayanan. Pelayanan hanya cuma rutinitas dan lain sebagainya. But today aku pengen kita nyanyiin lagu ini, 2 lagu terakhir ini. Untuk kita benar-benar nyanyi dengan hati yang kembali ke hati di mana kasih mula-mula itu ada buat kita. Udah lama banget gak dengerin kata-kata itu ya. Kasih mula-mula. Let's remember again bagaimana kasihnya itu menyentuh kita pertama kali. Sebelum kita pelayanan, sebelum kita kenal tentang teknik pelayanan, sebelum kita kenal ini dan itu, mari kita balik lagi. Kita nyembah Tuhan dengan hati yang balik lagi kepada hatinya Tuhan. Thank you Jesus. Tundukkan kepala kita semua. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Jesus, the only one forever. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is no beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Let's sing together, church. Jesus, every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you, God. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who
ini kembalikan kami kepada kasih mula-mula itu Tuhan. Ingatkan kami kembali betapa salib Kristus ada buat kami. Seringkali kami lupa sama Injil. Tapi ingatkan kami kembali tentang pengorbananmu Tuhan. Kami yang gak punya, kami yang bahkan gak layak untuk dihargai. Tapi dihargai sama salib Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. I will build my life upon your love. It is the firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Come on, church. I will build. My life, Lord. I will build my love on your love. I put my trust in you. In you alone. Not be shaken. Maafkan kami ya Tuhan. Kalau ternyata kegiatan agama yang kami lakukan malah lebih meninggikan kami daripada meninggikan Yesus itu sendiri. Oke, Christians, aku mau ajak kita sama-sama buat mulai kasih Tuhan. Bukan buat kasih Tuhan sih, karena ini memang punya Tuhan. Mari kita sama-sama mulai berserah kepada Tuhan dan percaya penuh. Mari kita lepas genggaman kita terhadap semuanya, supaya kita bisa genggam erat-erat Yesus Kristus itu sendiri. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. Scream it from your heart. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anyone
is what you can have. All is right. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang sangat baik, bahkan terlalu baik buat kami semua. Ya Bapa. Dalam setiap kemencengkaman kami pun Kau tetap baik, Kau tetap sayang kami. Ya Bapa. Bahkan sampai sekarang Kau sudah kumpulkan kami semua di sini. Kami percaya Kau pasti mau bilang sesuatu ya Bapa sama kami. Biarlah apa yang mau Kau sampaikan bisa kami pahami. Dan gak sekedar paham aja, tapi bisa kami laksanakan juga ya Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari. Nanti kami mau mendengarkan firman, tapi sebelum itu kami juga mau memberi persembahan ya Bapak. Kau yang atur segala persembahan kami ini untuk semakin memuliakan kerajaan-Mu ya Bapak. Kau yang atur setiap pengelolanya, setiap pemberinya. Dan kami mau siap beribadah ya Bapak. Berkati setiap hati kami, setiap pikiran kami. Biarlah itu semua bisa tertuju padamu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Amin. Silakan duduk Egyptians. Hari ini kita persembahannya hanya persembahan biasa, jadi pakai kantong persembahan. Tapi sebelumnya, apa mungkin ada yang belum menerima amplop? Boleh angkat tangan dan tim asyir bakal nyamperin kalian. Selamat memberi Egyptian. Dan sambil memberi persembahan, mari kita sembari mengorek ingatan kita ya di minggu lalu oleh sermonnya Ko Andre. I'll go first ya. Kalau aku jadi diingatkan. Aku pernah ada di fase gak mau baca Alkitab selama berbulan-bulan. Padahal itu dalam fase sebuah pelayanan. Jadi itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi tetap tak lakuin. Awal mulanya dimulai dari alasan klasik. Yang kayak kecapean, ketiduran. Tapi terus berulang sampai akhirnya numpuk jadi berbulan-bulan. Dan tahulah Tuhan tetap sayang sama kita tanpa nggak peduli perbuatan kita kayak gimana. Dan memang betul bahwa sekali selamat, ya tetap selamat. Akan tetapi dengan menganut paham liberalisme atau paham yang barusan, pengalaman yang barusan tak ceritain ini, secara nggak sadar kita sedang anggap Allah lah yang butuh kita. Padahal setelah dapat keselamatan itu, kita tetap perlu juga menghidupi keselamatan tersebut. Karena kerohanian gak hanya tentang pengalaman kita bersama Tuhan, tetapi juga pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Nah, kelihatannya semua Egyptian sudah selesai memberi ya. Aku mau ajak kita semua buat bangkit berdiri sebentar yuk. Kita mau baca ayat Alkitab yang bakal kita bahas habis ini. Ayatnya agak panjang Egyptians. Dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau nggak kelihatan di sini boleh buka HP-nya dulu. Kita sama-sama baca. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh tambah 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya,
Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rapat dan ketak gigi. Oke, silakan duduk kembali Kejisians dan tanpa berlama-lama lagi, please welcome Pastor Anthony Pribudi. Mari sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa sekali lagi datang kepadamu untuk belajar tentang pribadi-Mu, belajar tentang kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati, telinga dan mata yang mau untuk mendengar dan memperhatikan akan firman-Mu Tuhan dan menerimanya dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami mohon bantuan Roh Kudus untuk Engkau sendiri yang menolong kami, memampukan kami dalam kami melakukan dan menghidupi firman-Mu ini. Sehingga firman yang kami terima ini dapat bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami bisa semakin menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, apa kabar? Apa kabar KGC? Ini emang lampunya sengaja digelapin gini ya? Oke. Kalau gitu mungkin sebelum kita mulai ya, ini karena jam-jam angker. Atau mungkin ini angker buat saya aja karena udah dari pagi tadi di sini ya, belum pulang saudara ya, ini jam-jam ngantuk. Mungkin bisa kasih tos kanan kirinya bilang kayak gini, bro, sis, ketemu kamu setiap hari Minggu itu adalah one of the best thing that happened in my life gitu. Kasih tos dulu kanan kiri ya. Dan sekali lagi mungkin bilang sama temennya gini, kalau kamu belum baca Alkitab seminggu ini gak apa-apa, kita baru aja udah baca 16 ayat ya gitu ya. Jadi that's enough for the whole week ya. Nah mungkin sebelum saya mulai sharing saya hari ini, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pastor Hizkia, terus tadi juga saya karena dari pagi di sini belum pulang ya teman-teman ya. Tadi saya sempat di belakang tuh saya sempat dengar bagaimana KGC ini akan sedikit melakukan ada sebuah journey baru ya mulai bulan depan ya. Ada transisi ya, masa transisi di mana ini saya yakin ya teman-teman ya, ini bukan sebuah kemunduran, ini bukan sebuah kemerosotan ya, tapi memang ya, mungkin memang ini akan terasa kayak slow progress, akan terasa seperti kayak kok lama ya, kok lambat ya, kok gak enak ya, kok gak nyaman ya. Tapi kalau ini adalah untuk
membuat suatu fondasi yang lebih kuat. Dan untuk menumbuhkan akar yang lebih dalam. It's gonna be worth it. Jadi senggol kanan kirinya sekali lagi bilang, it's gonna be worth it bro. It's gonna be worth it sis. Ya, karena tidak ada yang lebih penting dan lebih baik daripada untuk kita tuh punya fondasi dan akar yang kuat di dalam segala sesuatu. Nah mungkin ini aku sebelum mulai sharing hari ini ya, mungkin aku cerita dikit. Sebuah pengalaman pribadi yang mungkin bisa relate sama kalian ya. Saya ini terlahir langsung sebagai aku adalah anak gembala gitu ya, selalu riang serta gembira gitu ya, sama kayak Teren, sama kayak Jojo gitu ya. Lahir-lahir KTP-nya udah langsung Kristen gitu, nggak bisa pilih gitu ya. Lahir-lahir udah langsung nyemplung di gereja gitu ya, lahir-lahir udah langsung aktif di gereja, di sekolah minggu gitu. Nah, tapi saya tuh nggak punya perjumpaan pribadi dengan Yesus. Gak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Orang Kristen tapi salib tuh gak ada artinya buat saya. Ya, sampai saya tuh mengalami perjumpaan dengan Yesus itu pada waktu saya udah umur sekitar 20-an tahun gitu. Sekitar tahun 2009. Nah, pada waktu saya tuh istilahnya pertama kali ngalamin perjumpaan dengan Tuhan itu ya. Wah, saya tuh semangat-semangatnya kan. Langsung saya tuh bikin nasar sama Tuhan. Saya nulis sebuah statement. Sampai sekarang kertas itu masih ada tak pigora, tak pasang di rumah di Bali ya. Tulisannya adalah mulai hari ini segala hidupku adalah untuk melayani Kristus. Aku tulis gitu. Ya, segala yang aku makan, segala yang aku ucapkan, segala yang aku impikan, segala yang aku, semua itu adalah untuk Kristus semata. Ya, Kristus adalah my true and one only master and I shall serve no one else. Aku tulis gitu terus aku tanda tanganin. 19 November 2009, Antoni Pribudi. Aku taruh itu di rumah ya. Nah, pada waktu saya bikin nasar gitu, saudara ya, teman-teman ya. Aku pakai kata yang lebih santai ya di sini, ngomongnya kan lebih santai ya, KGC ya. Aku tuh punya sebuah passion yang langsung membakar di hati. Pada waktu itu aku bilang gini, Tuhan, hari ini juga aku akan datang ke Om Sam. Ya, Om Sam itu adalah gembalaku dulu waktu di Sydney, ya, papanya Yosia Yusuf, ya kalau teman-teman ingat ya, ada pastor yang ya dia itu kerennya nomor 2 dari aku gitu ya. Yosia Yusuf gitu ya. Itu papanya itu Samuel Yusuf adalah gembalaku waktu di Sydney itu. Nah aku tuh waktu pertama kali ngalamin hatiku passionate gitu ya. Terbakar untuk waduh pokoknya aku mau melayani Tuhan. Gitu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku tuh bikin nasar sama Tuhan bilang kayak gini. Hari ini aku akan ke kantornya Om Sam. Terus aku akan bilang sama Om Sam aku pengen ngelayani Tuhan dengan lebih lagi. Hari ini yang Om Sam bilang apapun aku langsung lakukan. Gitu. Nah jujur saudara ya, yang ada di dalam pikiran saya sebagai seorang yang tiba-tiba tuh lagi semangat mau melayani Tuhan, yang ada di pikiranku waktu itu ya, aku mau dipakai jadi pengkhotbah yang luar biasa. Aku pengen jadi WL yang luar biasa. Wah, aku pengen dipakai jadi youth pastor yang luar biasa. Itu yang ada di pikiranku. Karena di pikiranku ada gini, ya aku kan lumayan lah gitu ya, punya talenta yang lumayan lah, not bad lah. Dan aku pengen melayani Tuhan itu udah dengan cara versi yang ada di dalam pikiranku. Yaitu Om Sam pasti akan suruh aku khotbah. Jadi WL, jadi youth pastor, bla 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 gitu. Dengan semangat datang ke kantornya Om Sam. Lalu sampai kantornya Om Sam aku bilang sama Om Sam gitu. Hari ini Tuhan menggerakkan hatiku gitu ya. Hatiku benar-benar terbakar, aku pengen melayani Tuhan. Dan aku udah janji sama Tuhan. Hari ini Om Sam bilang apa aja, nyuruh aku pelayanan apa aja. Aku pasti langsung lakukan. Tebak teman-teman, waktu itu Om Sam bilang apa? Aku disuruh pelayanan apa? Ini lucu sekali. Beberapa tahun yang lalu waktu kita cerita kayak gini, Om Sam itu sampai ketawa. Iya, Om Sam itu juga lupa loh. Dulu kok nyuruh kamu itu kenapa ya gitu. Ketawa gitu. Teman-teman tahu saya disuruh apa? Aku disuruh apa? Om Sam bilang kayak gini. Wah kebetulan Ton, itu WC gereja itu kotor gak ada yang bersihin. Di gereja ini gak ada tim yang secara rutin juga bersihin gereja dan bersihin WC. Saya enggak merendahkan yang pelayanan cleaning service ya, sama sekali. Saya enggak merendahkan gitu ya. Itu adalah pelayanan yang luar biasa. Justru itu problemnya. Pada waktu itu di pikiranku melayani Tuhan, wah aku pengen jadi pengkhotbah, aku pengen jadi WL, aku pengen jadi pemimpin youth pastor dan lain-lain. Tapi teman-teman tahu, kalian tahu, selama 2 tahun, bayangin, ini enggak cuma 2 minggu, enggak 2 bulan, 2 tahun pelayananku
adalah bersih-bersih WC gereja. Dan bersih-bersih gereja setiap hari Sabtu sebelum ibadah dan setiap hari Senin setelah ibadah. 2 tahun. Nangis di kamar mandi, Tuhan apa ini? Kok aku mau pelayanan kok disuruhnya cuman gini. Every week di dalam pikiranku kayak, wah itu yang khotbah tuh, bagusan aku kayaknya yang khotbah itu. Harusnya aku tuh yang khotbah di situ. Tapi selama 2 tahun, Tuhan ngasih aku sebuah proses di mana aku belajar. Artinya benar-benar melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia dan kita melayani Dia itu apa? 2 tahun. Nah kalau kalian lihat ya di Alkitab, tidak ada seorang pun yang dipakai Tuhan yang sebelumnya Tuhan itu gak hancurkan terlebih dahulu. Tuhan gak siapkan akarnya dulu, Tuhan gak siapkan fondasinya dulu. Oke? Nah masalahnya kita tuh sering lihat perjalanan sama Tuhan tuh kayak sesuatu yang naik tangga kayak gini loh. Oh aku kalau dipakai Tuhan tuh adalah aku harus gini, hebat, jemaatnya banyak, pelayanannya luar biasa. No, perjalanan sama Tuhan itu bukan naik tangga. Perjalanan Tuhan itu adalah berjalan bersama-sama dengan Dia, semakin dekat kepada Dia. Dan rencananya itu terus disempurnakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau aku dulu ngelihat, aku melayani Tuhan itu harusnya aku jadi pendeta, bukan. Bagi Tuhan aku melayani sebagai cleaning service, melayani bersihin WC, melayani hal-hal yang sepele, itu juga sama bagi Tuhan. Itu adalah semua proses yang Tuhan itu rencanakan dan kerjakan di dalam kehidupanku. Nah ini mungkin aku buka dengan ini karena somehow aku tadi juga hatiku tergerak ngelihat apa yang kalian itu akan lewati. Lihatlah ini sebagai proses di mana kalian semua akan benar-benar melewati experience spesial bersama Tuhan. Di mana Tuhan itu benar-benar menanamkan fondasinya dan menguatkan akar kalian bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah hari ini kita akan merenungkan 3 hal dari ayat yang udah panjang tadi kita bahas ya. Ada 3 hal yang akan kita renungkan ya. Aku kasih judul khotbah hari ini tuh YOLO. Yang pertama biar keren kayak anak muda gitu ya, YOLO gitu ya. Yang kedua karena memang artinya itu, you only live once. Saudara kita ini mesti sadar, teman-teman kita ini mesti sadar bahwa hanya ada satu kehidupan yang kita punya ini. Dan satu kehidupan ini kita cuma punya 2 pilihan. Kita mau pakai ini untuk Kristus atau tidak sama sekali. Gak ada pilihan yang lain. Ya, tadi pagi saya khotbah di tempat ini sebuah khotbah yang juga sebenarnya gak nyaman untuk dikhotbahin ya. Sangat sensitif ya. Kita udah belajar tadi pagi bahwa Yesus sendiri yang berkata kita tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Either engkau mengabdi kepadaku atau engkau mengabdi kepada Mamon. Sama. Kita akan belajar bagaimana kita bisa pakai hidup ini untuk Kristus atau untuk sesuatu yang lain. Gak ada pilihan. Dan hidup kita yang sekali ini akan berlangsung untuk selama-lamanya. Ya, kita akan bahas 3 hal hari ini dari yang udah panjang dari kita baca. Yang pertama kita akan belajar tentang the meaning of life. Lalu yang kedua kita akan melihat our problem with God. Lalu yang ketiga kita akan lihat bagaimana kita finding true joy in life. Ini slide-nya agak berubah ya jadi ya urutannya ya. Slide yang ketiga kalau dari yang saya kirim. Itu 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Atau enggak ada? Ke-skip? Nah ini ya. Dari 16 ayat yang kita bahas tadi. Kita akan lihat the meaning of life, arti kehidupan. Yang kedua adalah masalah kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga bagaimana kita menemukan sukacita yang sejati di dalam hidup. Nah saya akan mulai dengan sebuah data. Karena ini kita hari ini KGC, anak muda ya. Ini ada sebuah data. Siapa di sini yang merupakan anggota dari members of Gen Z? Generasi Z, yaitu mereka yang lahir di antara tahun 1995 dan 2010. Ayo siapa? Hampir semua ya harusnya ya. Kohis, kayaknya salah kalkulatornya ya, kita enggak ya. Oke, jadi pas ya data ini ya. Ini data untuk kita, Gen Z. Gitu ya, ya saya enggak termasuk sih. Oh kita, kalian. Kalian. Nah, ada sebuah data yang menurutku itu cukup mengejutkan. Menurut saya cukup mengejutkan. Kita harus berpikir di sini ya, mengejutkan. Yaitu adalah gini. Anak-anak atau orang-orang yang merupakan members daripada generasi Z, yaitu individual yang lahir di antara tahun 19 dan 2010, itu adalah mereka
yang bertumbuh dengan tingkat stres dan anxiety yang sangat tinggi. Lebih daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Tapi di sini anehnya. Ini yang kalian tuh harus mikir di sini. Dan ini tuh yang harus jadi perenungan yang dalam buat kita semua ya. Ini adalah sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena gini. Kita ini sebenarnya hidup di zaman yang jauh lebih enak daripada generasi-generasi sebelumnya. Bayangin ya. Kita ini hidup di zaman yang seharusnya itu generasi yang jauh lebih enak dari sebelumnya. Kita ini generasi yang jauh lebih pinter daripada generasi-generasi kita sebelumnya. Kita adalah generasi yang jauh lebih canggih, jauh lebih sophisticated, jauh lebih hebat, jauh lebih makmur, jauh lebih enak hidupnya. Tapi kenapa kita menjadi generasi yang paling stres dan paling galau di dalam kehidupan ini? Coba dipikir. Kalau kita secara umum kita mikir, harusnya obat dari stres dan anxiety itu kan adalah apa? Harusnya hidupnya lebih makmur, harusnya lebih gak stres. Bener gak? Harusnya kalau aku lebih hebat, aku lebih pinter, harusnya hidupku makin gak stres kan? Bener gak? Karena stres tuh harusnya pada waktu hidup kita susah, keras, perjuangan. Tapi di sini data ini membuktikan enggak. Di generasi yang semakin makmur, di generasi yang hidupnya semakin enak, di generasi yang semakin pinter, di generasi yang you have everything in the palm of your hand, kamu menjadi generasi yang justru jauh lebih stres dan jauh lebih galau dan jauh lebih cemas daripada generasi yang lain. Kenapa? Apa problemnya? Nah sekarang aku pengen tanya sama kalian, kira-kira apa sih yang membuat generasi kalian itu begitu stres dan begitu cemas? Apa? Coba dipikir. Coba dipikir. Ini karena santai KGC aku akan lebih interaktif ya. Kita sama-sama berpikir ya. Kita berpikir ya. Kenapa? Coba. Tuntutan apa? Tuntutan dulu tuh lebih tinggi menurutku daripada sekarang. Tuntutan apa? Tuntutan peer pressure? Gaya hidup? Oke, itu kalau kita simpulkan lagi itu problem apa? Gengsi? Oke. Kenapa kita sangat stres dengan yang namanya gengsi? Apa yang membuat kita tuh sekarang sangat terekspos dengan yang namanya peer pressure? What is it? Something yang setiap hari ada di tangan kalian? Hah? Sosmed, exactly. Sosmed itu membuat kita sekarang menderita dengan sesuatu yang namanya comparisons. Oke? Itu nomor 2. Jadi data membuktikan jawaban yang membuktikan bikin kita ini paling cemas, paling galau, paling resah. Itu adalah karena sekarang lebih daripada sebelumnya orang sangat tersiksa dengan yang namanya membandingkan diri. Comparisons. Setiap hari kita ngelihat di Instagram, aku harusnya kayak gini, aku harusnya kayak gini, aku harusnya punya yang dia punya, aku harusnya bisa seperti dia. Kok aku gak seperti dia ya? Kok gak seperti dia ya? Comparisons killing us. Oke? Comparison. Tapi itu jawaban yang kedua. Yang pertama ada yang mau tebak? Kalau yang pertama ini jawaban yang lebih everlasting. Yang dari dulu sampai sekarang kurang lebih pergumulan masih sama. Tapi sekarang lebih parah. Karena kita justru semakin pinter, kita semakin tahu banyak hal, tapi malah kita semakin tidak bisa menemukan satu hal ini. Tahu? 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 Tak tebak ya. The meaning of life. Bukan kasih mula-mula, tapi the meaning of life. Apa sih makna dan arti dari kehidupan ini? Kenapa kita sekarang semakin frustasi dengan ini? Karena kita ini sekarang merasa kita semakin pinter, kita punya segalanya, kita bisa melakukan banyak hal, tapi di saat yang sama kita makin sulit untuk menemukan apa sih sebenarnya kehidupan ini itu untuk apa sih? Arti kehidupan ini apa? Kesuksesan, jadi kaya, jadi lebih hebat dari teman-temanku. Masa itu sih, kayaknya ada something else yang menjadi tujuan di dalam hidupku ini. Nah ini yang akan kita bahas di dalam ayat yang barusan kita baca ini ya. Nah kita sama-sama sekarang renungkan. Yang pertama ya, the meaning
of life. The meaning of life. Dari ayat yang udah kita baca tadi, ya semoga kita nggak lupa ya. Kita bisa melihat bahwa Alkitab itu memberikan kepada kita 3 makna kehidupan dari perumpamaan ini. Yaitu yang pertama, kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Bahwa hidup kita ini bukan sebuah kehidupan yang random. Kehidupan kita ini bukan sebuah kehidupan yang aimless. Kehidupan kita ini bukan sebuah kehidupan yang tanpa arah dan tanpa tujuan. Melainkan kehidupan kita ini adalah sebuah titipan dan ada seseorang yang melihat bagaimana cara kita hidup dan menilai bagaimana cara kita hidup. Dan suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini kepada orang itu. And I'm telling you, ini mungkin kedengaran seperti bad news, tapi ini actually adalah sebuah good news. Contoh, aku kasih sebuah ilustrasi. Kepada ibu hamil di tempat ini. Kepada ibu hamil di tempat ini. Contoh ya. Di gereja kita itu pernah ada satu period di mana para mama-mama muda ya, yang tadinya itu mereka adalah wanita karir, mereka bekerja, mereka sukses. Tiba-tiba mereka tuh mengalami sesuatu yang namanya itu baby blues. Apa yang terjadi pada waktu mereka mengalami baby blues? Mereka tuh ngerasa gini, dulu arti kehidupanku, identitas kehidupanku itu aku ukur dengan kesuksesan karirku. Oke, aku bisa dapat gaji, aku bisa dapat income besar, aku bisa menjadi wanita karir. Orang melihat aku menjadi seorang wanita yang hebat. Lalu apa yang terjadi pada waktu ibu-ibu ini menjadi ibu rumah tangga? Mereka tiba-tiba sekarang bukan lagi kerja, bukan lagi wanita karir, tapi setiap hari mereka adalah mama-mama di rumah yang setiap hari kerjaan mereka adalah ganti popok, bersihin berantakannya anak, gantiin baju anak, marahin anak, mandihin anak, tidur, besok pagi ganti popok lagi, bersihin berantakannya anak, ngasih makan anak, mandiin anak, marahin anak, tidur, besok bangun, ganti popok anak lagi, marahin anak, mandiin anak, setiap hari diulang-ulang. Itu yang menyebabkan mama-mama muda itu mempunyai sebuah sindrom baby blues. Mereka kehilangan makna dan identitas hidup. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan termasuk ganti popok, mandiin anak, bersihin kotoran anak, marahin anak, besarin anak di rumah, adalah sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dan ada orang yang menilai itu dan suatu hari mereward kita akan itu, maka itu semua akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada artinya. Saudara bisa ngikutin aku di sini ya. Kalau misalnya hidup ini itu adalah sesuatu yang aimless, yang semuanya itu terserah kita sendiri, kita bebas melakukan segala sesuatu yang kita punya, tapi kita tidak harus mempertanggungjawabkan apa yang kita punya, maka sebenarnya engkau bisa memiliki segala sesuatu, engkau bisa coba semua hal, tapi kita akan berakhir sama seperti Salomo. Dia berkata, aku sudah punya semuanya, aku sudah coba semuanya, aku sudah raih semuanya. At the end of the day, semuanya ini sia-sia. Sama seperti mengejar angin. Kenapa? Karena pada waktu aku mati dan segala sesuatunya ini berakhir, segala sesuatunya ini tidak ada artinya. Siapa di sini pernah merasakan jadi seorang anak kecil? Yang pada waktu kalian tuh pulang sekolah, kalian itu dapat raport yang bagus. Lalu kalian itu turun dari mobil atau dari kendaraan Anda. Lalu kamu lari masuk ke rumah, kamu gak sabar untuk kamu tuh menemukan mama dan papamu. Lalu kamu bilang kepada papa mamamu, Mama, Papa, lihat rapotku ini. Aku bisa mengerjakan ini, aku dapat 100. Lihat mama, lihat papa. Dan yang kamu dambakan dan kamu inginkan adalah mama dan papamu tuh pegang pundakmu dan berkata, Nak, well done. Papa mama bangga sama kamu. Siapa di sini pernah merasakan itu? Pernah merasakan itu ya? Itu kayak kamu belum makan atau mau apa tuh gak peduli rasanya pengen cepat-cepat lari ke rumah. Nunjukin kepada papa mama, you've done it. Dan kamu pengen papa mamamu tuh ngelihat kamu dengan senyum yang lebar. Menepuk pundakmu dan bilang, well done. Mami daddy love you.
Mami, Daddy is so proud of you. Dan saya kasih tahu, sampai hari ini, itu adalah keinginan hati kita yang paling dalam. Untuk kita ini suatu hari menghadap ke Bapa kita di surga. Dan dia berkata kepada kita, well done. Masalahnya, kita suka lupa itu. Kita cari tepukan pundak dan kata-kata aku bangga sama kamu, well done. Itu dari sesuatu yang lain. Dan sama seperti pada waktu kita masih kecil, misalnya kamu lari ke rumah, tiba-tiba di depan kamu ketemu tukang bakso, dan tukang bakso itu yang berkata, wow rapotmu bagus ya nak. Itu tidak akan menggugah hatimu. Di depan sekolah kamu temu tukang parkir, dan tukang parkir itu berkata, wow dek rapotmu bagus sekali ya. Itu tidak akan menggugah hatimu. Kenapa? Karena bagi hatimu yang paling berkesan dan yang paling kau butuhkan adalah papa mamamu yang bilang, we love you and we are so proud of you. Kamu tahu, manusia ini diciptakan oleh seorang pencipta. Dan tidak ada satupun yang bisa memuaskan hasrat jiwa kita yang paling dalam selain pencipta kita bilang kepada kita dengan muka tersenyum, well done, I love you and I'm so proud of you. Jadi di sini Alkitab, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa the end goal of life, tujuan kehidupan yang sebenarnya, itu adalah untuk kita mengelola kehidupan yang sudah dititipkan kepada kita. Untuk suatu hari kita pakai kehidupan ini untuk melayani dia, memuliakan dia, sampai akhirnya dia berkata, well done. Perumpamaan talenta di sini, ya aku lupa tadi karena bukan aku yang bacakan ayatnya ya, aku jadi lupa. Talenta di sini, itu kita bisa artikan bukan hanya bakat, bukan hanya potensi ya. Nanti kita akan lihat ini sama-sama di akhir cerita. Bukan hanya uang, tapi talenta ini berkata kehidupan kita. Kehidupan yang Tuhan itu beri. Kehidupan itu yang Tuhan itu titipkan kepada kita. Oke. Nah lalu meaning yang kedua yang kita bisa ambil dari sini. Itu adalah gini. Yesus berkata bahwa masing-masing itu diberi ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang cukup sesuai dengan kemampuan kita. Sampai kita ini mengerti ini dengan dalam, sampai hati kita ini benar-benar percaya ini, kita tidak akan pernah bisa lolos dengan yang namanya comparison sickness. Kamu percaya nggak sih bahwa apa yang kamu miliki sekarang, apa yang kamu rasakan sekarang, hidup yang kamu hidupi sekarang, itu adalah hidup yang diberikan kepada kamu sesuai dengan kemampuan kamu? Percaya nggak? Karena aku percaya begini, biasanya pemikiran kita adalah counterintuitif sebaliknya. Kita berpikir bukan Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita berpikir, Tuhan kamu pelit. Kamu gak memberikan aku cukup sesuai dengan keinginanku. Tuhan, kamu jahat. Kamu gak memberikan aku sebanyak kamu memberikan dia. Tuhan, aku harusnya kayak dia. Tapi kamu gak memberikan aku sesuai dengan kerelaan hatimu, kamu gak suka sama aku, kamu memberikan aku kurang. Saya percaya itu yang sering terjadi di dalam pikiran kita. Kita tidak percaya bahwa yang Tuhan itu berikan kepada kita, itu yang terbaik, cukup sesuai dengan kemampuan kita untuk menikmatinya dan mengelolanya. Contoh. Ini karena KGC ngomongnya agak terbuka ya, gak apa-apa ya. Siapa di sini single? Single, Nancy. Oke, masih banyak yang single ya. Masih banyak yang single. Percaya nggak? Percaya nggak? Bahwa kalau kamu single hari ini, itu karena kehidupan single, itu adalah kehidupan yang terbaik yang Tuhan itu berikan kepada kamu. Sesuai dengan kemampuanmu sekarang untuk kamu bisa melayani dia, menikmati dia dan memuliakan dia. Berani gak kita berpikir bahwa kalau sekarang Tuhan belum mengizinkan aku punya pasangan hidup, itu karena kalau aku punya pasangan hidup, aku tuh malah tidak akan bisa menikmati itu. Tapi aku tuh malah akan merusak itu dan aku tidak akan bisa melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan hidupku.
Saya punya anak, saudara, ada yang umur 8 tahun, ada yang umur 2,5 tahun, ada yang umur 6 bulan. Yang 8 tahun ini sudah bisa saya kasih sepeda roda 2. Sudah bisa saya kasih dia main keluar. Apa yang terjadi pada waktu adiknya yang umur 2,5 tahun bilang sama aku seperti ini, Papa tidak adil. Papa ngasih Cici sepeda roda 2 yang bagus, Papa ngasih aku sepeda kecil yang rodanya 3. This is not fun, this is not cool, this is gak seru. Papa ngasih Cici sepedaan di luar, Papa gak ngasih aku sepedaan keluar. Aku cuma boleh sepedaan di dalam rumah, gak seru. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu saya kasih adiknya yang umur 2,5 tahun ini sepeda roda 2 dan aku kasih dia main keluar di jalan, aku tidak mengasihi dia. Aku malah akan menghancurkan hidupnya, mencelakakan dia. Dan malah akan memporak-porandakan kehidupannya dia. Kenapa? Karena aku memberikan kepada dia perfect sesuatu yang dia bisa nikmati, dia bisa pakai, dia bisa hidupi secara sempurna sesuai dengan kemampuan dia. Biarkan ini meresap ya di dalam diri kalian ya. Biarkan ini tuh nancep dalam kehidupan kalian. Setiap musim kehidupan, setiap potensi, setiap talenta, setiap waktu, setiap uang, setiap resources yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu, itu cukup untuk membuat engkau bahagia di dalam Dia. Kalau di luar Dia memang tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau engkau benar-benar pakai itu, nikmati itu di dalam Dia, pakai itu untuk melayani Dia, dan mengerjakan rencana dalam kehidupanmu, that's the best version of your life. Lalu yang ketiga, kita juga bisa lihat bahwa ternyata keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup itu ukurannya adalah kesetiaan kita dengan apa yang dititipkan kepada kita. Tuhan gak pernah minta GJC Surabaya ini seperti gereja lain, oh gak pernah. Tuhan gak pernah meminta Antoni Pribudi ini seperti Hizkia Setiawan, gak pernah. Tuhan gak meminta saudara menjadi seperti orang lain. Tuhan bahkan tidak meminta kita, perhatikan baik-baik ya, karena ini counterintuitif dengan pikiran dunia. Tuhan bahkan tidak meminta kita lebih hebat, lebih sukses, lebih kaya daripada orang lain. Yang Tuhan minta dari kita adalah kita setia dengan apa yang Dia sudah titipkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita setia dengan itu, hal itu Tuhan bilang pasti akan berbuah-buah dan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Jadi kita di sini tahu ya, apa yang menyebabkan kehidupan kita nggak berbuah? Apa yang menyebabkan kehidupan kita nggak berlipat? Bukan karena Tuhan kurang. Perhatikan baik-baik. Bukan karena Tuhan kurang kasih. Bukan karena Tuhan tidak kasih dalam kehidupan kita, bukan. Tapi keseringan adalah karena kita sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita sibuk mengejar apa yang menjadi bukan ukuran kesetiaan kita. Nah, aku masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Kenapa kita seperti itu? Nah, ini bagiannya. Kenapa kita seperti itu? What is our problem? Nah, kalau kita lihat dari ayat yang 24 sampai 25 ya. Gini. Lain kali kalau kalian baca Alkitab, contoh ya, misalnya ada hamba yang pertama, hamba yang kedua, hamba yang ketiga. Oh, hamba yang pertama ini baik, hamba kedua ini yang baik. Hamba ketiga ini yang kurang baik ini ya. Nah saudara lain kali kalau baca Alkitab ya, selalu tempatkan diri kita itu di posisi hamba yang ketiga. Oke, ini tips baca Alkitab saudara ya. Jadi kalau di Alkitab tuh ada contoh yang baik dan contoh yang buruk. Jangan buru-buru naruh posisi kita tuh, oh ini aku yang baik nih. Yang buruk itu si itu tuh, yang gak pernah komsel tuh. Itu Kodoni. Yang dari dulu A2 terus gak maju-maju A3, A4, A5 gitu ya. Kodoni itu gitu ya. Oh ini si Ko Andre nih, ini bukan. Enggak saudara, kamu kalau baca Alkitab ya selalu kalau ada contoh yang baik, ada contoh yang buruk, kita selalu taruh posisi kita bahwa kenapa Tuhan itu ya nunjukin contoh yang buruk ini.
Pasti ada sesuatu yang Tuhan itu berusaha ajar kita, tegur kita, koreksi kita. Oke? Nah, sekarang kita sama-sama taruh di posisi kita itu adalah di hamba yang ketiga. Apa problemnya hamba yang ketiga ini? Ya, apa problemnya? Kenapa kita ini dalam hidup ini kita sering anxious, kita sering nggak bisa mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih, kita masih sering compare ourselves dengan other people, kita sering banget gagal untuk setia dalam apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita gagal untuk melipat gandakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Apa sih problemnya? Hamba ketiga ini. Problemnya saudara ya, kita sama-sama lihat di Matius 25 ayat 24 sampai 25. Di ayat yang kita udah baca tadi yang ayat 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Apa yang terjadi? Salah pengenalan akan siapa Tuhan kita, salah pengenalan akan pribadi Tuhan kita, itu membuat kita menjadi hamba yang ketiga ini. Nah, hamba ketiga ini problemnya yang saya percaya itu akan sering menjadi problem kita. Kalau kita mau jujur, kita juga sering punya problem ini. Adalah di dalam hati kita yang paling dalam, kita merasa bahwa Tuhan itu berlawanan dengan kebahagiaan kita. Pada waktu kita harus menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, pada waktu kita harus memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, pada waktu kita harus memberikan kesenangan masa muda kita untuk melayani Tuhan, pada waktu kita berusaha untuk percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan aku single, ini adalah yang terbaik untukku. Pada waktu kita berusaha percaya bahwa apa yang Tuhan itu taruh dalam kehidupanku itu adalah yang terbaik buat aku. Di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita masih percaya bahwa Tuhan tidak care dengan kebahagiaanku. Dan ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu artinya aku harus mengorbankan kebahagiaanku. Ini problem besar di dalam kekristenan. Pada waktu kamu masih percaya bahwa kebahagiaanmu dan mengikuti Tuhan, itu adalah dua hal yang berlawanan. That's the problem. Padahal kita lihat, dari hamba yang pertama dan yang kedua, bahwa Tuhan itu tidak pernah berlawanan dengan kebahagiaan kita. Tuhan itu nggak pernah meminta kita itu mengorbankan kebahagiaan kita. Tapi justru pada waktu Tuhan itu memanggil kita dan Tuhan itu meminta sesuatu yang ada di dalam kita. Pada waktu Tuhan itu meminta kita untuk benar-benar mengikuti Dia dan melayani Dia. Itu adalah ajakan Tuhan untuk menikmati sebuah kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Sehingga seringkali karena kita punya pikiran seperti itu, bahwa kita tuh memberi kepada Tuhan tuh kita harus mengorbankan yang kita punya. Tadi aku suka sekali ya pada waktu ada satu WL tadi yang di sebelah sini ya bilang, kita kasih Tuhan, padahal semuanya ini juga udah punya Tuhan sih. Ini sungguh ironis. Pada waktu kita percaya seperti itu dan kita berpikir seperti itu, kita seringkali tidak bisa hidup sepenuhnya bagi Tuhan karena kita takut kehilangan hal-hal yang sebenarnya Dia itu yang kasih buat kita. Kita takut kehilangan uang kita takut kehilangan waktu kita takut kehilangan pekerjaan kita dan sebagainya. Padahal itu semua Tuhan yang kasih di dalam kehidupan kita. Sering gak kita merasa seperti itu? Waduh Tuhan sorry, aku belum bisa ya melayani sekarang ya sorry. Aku sih perlu kerja. Tuhan sih bentar ya, sorry aku masih perlu cari uang. Tuhan sorry, lagi asik-asiknya Pak pacaran nih pacar baru Tuhan, ojo sih ya, tenang ya. Tuhan sorry, aku masih sibuk. Tuhan sorry, aku belum punya waktu buat kamu. Padahal kita lupa bahwa uang kita, waktu kita, pekerjaan kita, teman-teman kita, semua yang kita punya dalam kehidupan kita ini adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu Tuhan itu meminta itu, perhatikan baik-baik ya, ini yang kita harus punya. Harus punya pengertian ini. Pada waktu Tuhan itu minta untuk kita tuh menggunakan semuanya itu,
itu karena memang semuanya itu adalah alat untuk kita tuh bisa menikmati sesuatu yang jauh lebih indah dan lebih berharga lagi. Saya kasih sebuah ilustrasi ya, supaya kita nangkep ya. Tadi pagi aku kasih ilustrasi ini jadi keingetan. Kita mesti tahu bahwa setiap waktu, tenaga, potensi, talenta, uang, pekerjaan, pacaran kita, kehidupan kita, semua yang kita punya dalam kehidupan kita ini, itu adalah sebuah alat, oke? Sebuah means to an end. Bahasa Indonesianya gimana tuh, means to an end? Cuman sebuah sarana untuk sesuatu, gitu ya. Yang kita ini harus pakai ini untuk kita tuh bisa menikmati mereka tuh dengan sesungguhnya. Contoh ya, contoh. Kalau misalnya saya ini punya iPad ini sebenarnya kegunaannya banyak ya. Sebenarnya kegunaannya banyak, betul ya. Tapi let's say saya ini punya iPad tapi karena saya ini gaptek. Oke, karena saya ini gaptek, saya ini cuma pakai iPad saya, itu cuma untuk kirim email. Itu kira-kira kalian ngelihat saya itu sebagai orang yang seperti apa? Ini generasi berapa nih? Yang pasti bukan Z gitu ya. Ini kuno banget nih orang. iPad itu kan kegunaannya banyak. Harusnya iPad itu bisa dipakai banyak hal. iPad ini seharusnya cuma alat untuk sesuatu yang jauh lebih berharga daripada itu. Tapi ko Antoni ini gaptek sekali. iPad cuma kamu pakai buat email. Terus aku bilang, iya keren ya. iPad ini keren ya, bisa email. Wow, luar biasa ya. Kan bisa ngerti ya maksudku ya. Atau tadi aku pakai ilustrasi yang seperti ini. Saya ini suka makan di restoran Halim. Oke. Nggak ada pesan sponsor atau endorsement sama sekali ya. Tapi menurut saya Halim itu the best Chinese restaurant in the world. Gitu ya. Nah biasanya saya tuh suka diajak tim pastoral di sini kalau selesai pelayanan ini makan di Halim. Nah, pada waktu makan di Halim, itu kalau kita ke Halim yang kita nikmatin apa, saudara? Wah, udah kebayang fuyung hainya, wah ya, ayam kuluyuknya, apa itu biasa sih, tipen burung dara, oh Andrew itu babi sos Inggris, apalah gitu ya, wah itu ya. Nah, bayangin, apa yang terjadi kalau suatu hari kita sama-sama ke Halim, duduk, nah kalau kamu tahu di Halim itu begitu duduk dikasih kacang sama acar, oke? Setelah kita duduk, kita makan kacangnya, wih kacangnya enak ya. Terus kita makan acarnya, wah acarnya enak ya. Terus habis itu kok Andrew bilang, wis yo enak ya kacangnya acarnya ya. Wis, yuk kita pulang yuk. Bodoh gak saudara? Bodoh ya. Kenapa? Karena kacang dan acar itu hanya sebuah appetizer, sesuatu yang kita nikmati untuk kita tuh bisa menikmati makanan sesungguhnya. Oke? Yaitu main dish-nya. Nah sama, di dalam kehidupan ini, kehidupan kita, waktu kita, tenaga kita, potensi kita, talenta kita, uang kita, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, itu hanyalah sebuah alat yang baru benar-benar kita akan bisa nikmati secara full saat kita pakai alat-alat itu untuk sesuatu. Yaitu apa? Melayani dan menikmati Tuhan. Pada waktu kita itu cuma menikmati hal-hal ini dengan sendirinya, bukan untuk Tuhan, itu kita seperti sedang ke Halim. Dan kita makan kacang itu, dan kita makan acar itu, dan kita bilang, wow kacang dan acar ini enak. Tapi kita nggak benar-benar menikmati itu full, sampai main dish-nya. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Jadi pada waktu kita ini bilang, enggak Tuhan, aku nggak mau kasih waktuku, aku nggak mau kasih uangku, aku nggak mau kasih pekerjaanku, aku nggak mau kasih talentaku kepadamu. Itu adalah sebuah ironis yang sangat bodoh. Karena Tuhan sedang menunjukkan kepada kita cara untuk menikmati hal-hal ini yang sebenarnya. Bisa ngerti ya? Itu kayak Doni itu datang ke aku, "Ko, kamu tak ajari po, ini iPad ko. Ini bisa lebih daripada sekedar email, kasihin aku, kamu tak ajarin." Fiturnya yang jauh lebih besar. Dan aku bilang, enggak Don, enggak. Ini punya aku Don, jangan pegang, jangan sentuh. Aku suka ini cuma buat email aja. Bisa ngerti ya saudara ya? Itu yang terjadi, sungguh ironis. Pada waktu kita takut kehilangan semua itu untuk Tuhan. Nah, saya tutup dengan ini. Sebelum sampai poin yang terakhir, tak tutup dengan ini. Ada sebuah gambar foto. Siapa di sini pernah ngelihat tempat ini? Penitipan barang? Pernah? PTC, oke. Biasanya kalau kita ke supermarket,
ya. Kalau kita ini ke eh, Hero atau hypermart gitu ya, supermarket ya. Lalu kita ini bawa helm atau bawa tas. Pada waktu kita ngelihat tempat ini, itu artinya kita tuh mesti taruh apa yang kita bawa, ya. Tas belanjaan kita, tas kerja kita, barang bawaan kita, helm kita itu ke tempat ini. Oke? Nah, lalu yang terjadi itu apa? Orang yang ada di tempat ini petugasnya itu akan memberikan kepada kita kartu. Ada nomornya. Setuju? Sampai sini ya. Ini apa generasi Z nggak pernah ngelihat benda ini ya? Enggak ya? Nggak pernah nganterin mama belanja ya di supermarket ya? Pernah kan? Tahu ya tempat ini ya? Nah lalu apa yang terjadi? Setelah kalian tuh selesai belanja, kalian itu bawa loket nomor itu kembali kepada orang ini. Lalu orang ini tuh harusnya begitu dikasih nomornya dia akan balikin barang kalian kan? Oke? Ngerti ya? Nah sekarang aku tanya, apa yang terjadi kalau suatu hari setelah kalian selesai belanja, lalu kalian datang ke loket ini, kalian kasih nomor itu, lalu tiba-tiba mas-masnya di loket ini bilang seperti ini, waduh maaf mas, maaf kok, maaf pak, barangnya lagi saya pakai, maaf ya, saya nggak bisa balikin sekarang loh. Tadi handphonenya tuh, waduh saya lagi pakai main game, lagi saya charge di belakang, sorry ya, saya nggak bisa ambil, loh. Terus barang belanjaan saya yang lain, waduh iya maaf pak, tadi sudah kita makan sama teman-teman di belakang, sorry ya, saya nggak bisa balikin barang bapak. Kira-kira marah nggak kalian? Siapa yang marah sampai loncat digebukin nih mas-masnya? Siapa yang bakal emosi sampai kayak gitu? Oke, emosi ya sampai kayak gitu ya, marah ya. Kalian berhak marah kan? Berhak nggak kalian marah? Kenapa kalian berhak marah? Karena sekarang itu barang punyamu ya. Sekarang saya tanya. Kalau kamu percaya bahwa waktumu, talentamu, kehidupanmu, uangmu, karirmu, sekolahmu, pelayananmu, itu adalah titipan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya tanya, apa hakmu ngacak-ngacak itu semua? Apa hak kita untuk kita ini bisa punya pikiran dan agenda dan schedule lain dengan sesuatu itu yang cuma dititipkan di dalam kehidupan kita? Apa hak kita untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk? Padahal sesuatu itu dititipkan di dalam kehidupan kita, bukan punya kita. Apa hak kita untuk kita bisa seenaknya pakai kehidupan kita, waktu kita, nafas kita, bahkan nafas saja juga titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita acak-acak itu semua, kita pakai itu semua sesuai keinginan kita sendiri. Dan kita kadang bilang sama Tuhan, this is not good, ini jelek Tuhan. Aku gak mau kasih ke kamu, ini punyaku, aku gak mau korbankan ini untuk melayani engkau. Apa hak kita tuh saudara? Itu bukan milik kita. Itu adalah titipan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan gak pernah ya disukakan sama pelayanan yang ignorant. Maaf, saya ngomong. Tuhan tidak pernah disukakan dengan pelayanan itu yang ignorant. Kayak seakan-akan dia butuh waktu kita, tenaga kita. Oh no. Tuhan itu mau kita melayani dia dengan kita tuh mengerti apa yang jadi kehendaknya. Apa yang jadi rencananya. Apa yang dia mau di dalam kehidupan kita. Karena itu punya dia, bukan punya kita. Nah, kita tutup dengan ini sesi yang terakhir, yaitu true joy. Kita harus mulai dengan sebuah keyakinan baru. Bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Yang dia itu adalah orang yang paling ingin kita bahagia di muka bumi ini. Saya ulangi ya. Kita harus punya sebuah pengertian dan keyakinan bahwa kalau ada orang di dunia ini tuh yang paling pengen melihat kamu itu sukacita dan bahagia, orang itu tuh bukan dirimu sendiri, tapi orang itu adalah Tuhan. Alkitab itu menggambarkan seseorang yang bertemu kerajaan sorga itu seperti ini. Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya. Bahasa Inggrisnya itu because of his great joy. Sukacita yang besar.
Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Tuhan itu gak pernah menggambarkan orang yang bertemu dengan dia, melayani dia, mengikuti dia, itu dengan hati yang menggerutu. Tidak pernah digambarkan seperti itu. Tapi Tuhan itu selalu menggambarkan bahwa pada saat kita ini memberikan hidup kita ini untuk ikut dia, melayani dia, hidup bagi dia, itu adalah sebuah sukacita yang sangat besar. Jadi kita ini harus mulai di dalam hati kita terlebih dahulu bahwa dia itu adalah Tuhan yang baik. Dan dia itu adalah orang yang paling ingin ngelihat kita tuh bahagia, itu dia. Lebih dari siapapun. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Nah, kita juga mesti tahu bagaimana di perumpamaan yang tadi itu digambarkan Tuhan itu sebagai Tuan. Ya, yaitu bahwa true joy, sukacita yang sejati, itu adalah pada saat kita ini melayani Tuhan yang benar. Matius 6 ayat 24 itu berkata seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Maka kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan baik-baik ya. Kita ini di dalam hidup ini itu pasti melayani sesuatu. Tapi pilihannya adalah siapa yang kita layani dalam kehidupan ini. Either kita melayani Tuhan yang baik atau kita melayani Tuhan yang buruk. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa hanya ada satu Tuhan yang baik. Yaitu Tuhan. Yang lain itu adalah Tuhan yang jahat. Yang eventually akan menghancurkan kita. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia bukan hanya Tuhan yang baik. Melainkan dia bukan hanya Tuhan yang benar, tapi adalah dia itu juga Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Saya tutup dengan ini. Galatia 22 ayat 20 berkata seperti ini. Paulus berkata seperti ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, di dalam dunia ini, di dalam tubuh ini, di dalam kehidupan ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang terakhir ini saya pengen kalian nangkep ini ya. Bahwa sukacita terbesar dalam kehidupan ini saat kita tahu bahwa hidup kita ini gak meaningless. Hidup kita ini ada artinya. Segala sesuatu yang kita lakukan ini bisa kita persembahkan kepada seseorang. Yang menginginkan itu, yang menilai itu. Bayangkan sama seperti kita pada waktu kita sekolah, kita lari kepada papa mama kita yang akan mengacungkan jempol kepada hasil ulanganmu. Kita semua pun, hidup kita ini juga adalah itu. Kita sedang menghidupi ini adalah kepada seorang Tuhan, seorang Bapa. Dan yang kita mesti tahu dia adalah Bapa yang baik. Yang bukan hanya menitipkan sesuatu yang murah atau yang gampang kepada kita. Tapi sesuatu yang sangat mahal. Kenapa? Karena kehidupan yang kita punya ini, yang dia titipkan di dalam engkau, yang kau tuh sering banding-bandingkan sama orang lain dan kau sering gagal syukuri, itu adalah kehidupan yang begitu mahal yang ia bayar dan ia tebus dengan nyawanya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Setiap kali kamu melihat ke salib, kamu harus selalu mengingatkan bahwa dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kamu. Segala sesuatu yang dia berikan ke dalam diri kamu, itu adalah sesuatu yang sempurna, yang dia beri sesuai dengan kesanggupanmu untuk menghidupinya. Dan itu adalah bukan sesuatu yang jelek. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang mahal, yang sudah dia terlebih dahulu tebus dan beli untuk engkau. Jadi setiap kali kita memikirkan bahwa nafasku ini adalah titipan. Talenta ini adalah titipan. Potensi ini adalah titipan. Kehidupan ini adalah titipan. Tapi ingat bukan cuma sekedar titipan biasa.
Tapi setiap nafas yang kita hembuskan, setiap waktu yang kita punya, setiap hari yang kita hidupi, itu adalah hari, waktu, nafas, kehidupan yang sangat mahal harganya, yang dia sudah bayar dan beli lunas bagi kita. Dan ingat, setiap kali kita tergoda, pada waktu kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan dan kita berkata, Tuhan, apakah kau peduli sih dengan kebahagiaanku? Tuhan berkata, kamu melakukan ini semua untuk seorang Allah yang mengasihi engkau dan telah menyerahkan nyawanya untuk kamu. Sehingga tidak ada satupun panggilan lain, tujuan hidup lain yang lebih mulia dan lebih berharga daripada untuk hidup kepada Tuhan yang seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar sore ini bisa menjadi sesuatu yang menegur kami, mendidik hati kami, mengubah hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan, hari ini kalau lewat firman-Mu tuh ada di antara kami yang hati-hati kami tertegur karena selama ini kami sudah seenaknya merusak hidup yang Kau titipkan di dalam kehidupan kami ini. Hidup yang seharusnya itu sangat berharga, sangat mahal. Tapi kami suka lupa, kami suka gagal bersyukur. Kami suka menganggap remeh, kami bahkan memandang rendah diri kami sendiri. Kadang kami seenaknya pakai waktu kami, kehidupan kami. Kami suka sia-siakan potensi kami, talenta kami. Kami masih suka malas dalam kami melayani Engkau. Memberikan waktu kami untuk mengenal Engkau, menyembah Engkau. Karena kami lupa bahwa ini semua itu sebenarnya adalah milik-Mu. Milik-Mu yang sudah Kau tebus, sudah Kau bayar lunas. Dan Kau titipkan di dalam kehidupan kami. Kami suka lupa Tuhan. Bahwa kalau kami masih bisa bernafas, bahkan kami bisa bangun di pagi hari. Itu semua karena darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Membayar hidup yang kami hidupi sekarang. Yang seharusnya kami ini mati di dalam dosa-dosa kami. Yang seharusnya kami ini binasa, gak layak untuk menikmati ini semua. Kami suka lupa akan Injil-Mu. Kami suka menganggap remeh salib-Mu. Dan apa yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Biarlah Injil-Mu pada sore hari ini yang mendorong hati kami. Untuk kalau kami perlu bertobat, kami bertobat. Kalau kami perlu untuk menyerahkan hidup kami lebih lagi dalam tangan-Mu, biarlah kami melakukan komitmen itu, keputusan itu. Untuk mulai hari ini kami gak main-main lagi dengan kehidupan kami. Tapi kami benar-benar bisa percaya bahwa saat kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, itu akan menjadi kehidupan terbaik yang kami hidup. Itu akan menjadi sukacita yang sejati, yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah generasi muda di tempat ini benar-benar menjadi generasi yang hatinya benar-benar sudah terpikat akan salib. Yang mereka tidak punya kesukaan lain selain melayani anak Allah yang telah mengasihi mereka dan menyerahkan nyawanya untuk mereka. Dimuliakanlah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.